Baik, saya akan menjelaskan tentang analisis Smart PLS. Nah, di sini saya mengambil judul yaitu Online Customer Review dan Rating terhadap keputusan pembelian dengan e-trust sebagai variabel independen. Nah, kita masuk ke dalam aplikasi Smart PLS, kemudian pilih New Project. Misal kita tulis analisis Smart PLS. Kita create, terus di sini kita pilih import data yang sebelumnya kita buat, tapi kita harus membuatnya dalam bentuk CSV ya. Nah, di sini kita koreksi kembali apakah sudah benar semua. Nah, kita pilih import. Nah, ini kita abaikan saja karena ini adalah deskripsi statistiknya saja. Kita pilih create model. Kita pilih SAM PLS. Kemudian kita tulis analisis WLS. Kemudian save. Nah, di sini sudah masuk semua datanya. Kita pilih laten. Kita buat dari segi analisisnya atau gambarnya. Misal di sini X1, terus X2. Kemudian kita buat intervennya yaitu Z. Dan yang terakhir yaitu keputusan pembelian Y. Kita bisa rapikan terlebih dahulu. Kalau dirasa sudah rapi, kita masukkan semua datanya ke dalam variabel yang sudah kita buat. Tinggal geser saja ya. Kalau sudah dimasukkan semua, kita bisa rapikan terlebih dahulu. Kalau dirasa sudah rapi, kita pilih connect untuk menghubungkan satu variabel dengan variabel yang lainnya. Nah, di sini misal X1 terhadap Z, X2 terhadap Z, X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, dan yang terakhir yaitu Z terhadap Y. Kita pilih calculate, terus pilih standardize dan default, terus jangan lupa juga dicentang dan start. Kita tunggu sampai datanya sudah selesai. Nah, ini datanya sudah masuk. Kita pilih dari overloadingnya untuk menguji validitasnya. Nah, di sini ternyata ada indikator yang memang kurang dari 0,7. Nah, kita bisa menghilangkannya untuk membuat data kita lebih bagus. Nah, kita pilih lagi, calculate lagi, kita PLSM, terus pilih start lagi. Nah, kita coba lihat lagi overloadingnya. Nah, ternyata sudah memenuhi nih karena di atas 0,7 semua. Nah, ada nih 0,6 tapi kita bisa toleransi. Nah, kemudian kita coba lihat dari construct reliability dan validity-nya. Nah, di sini yaitu ternyata AV-nya yang X1-nya kurang baik ya, tapi tidak apa-apa, bisa ditoleransi karena
memang syaratnya harus lebih dari 0,5. Frontback alpha dan composite reliability juga harus memenuhi karena lebih dari 0,7. Nah, kemudian kita coba dari discriminant validity yang HDMP. Nah, di sini harus yang bidang diagonal harus lebih besar dari bidang yang lainnya. Misal 0,7 harus lebih besar dari 0,6, 0,774 dan lainnya. Sama halnya dengan discriminant validity yang operator ini, yang 0,7, 0,8 harus lebih besar dari yang di bawahnya atau variabel lainnya. Kita lihat dari cross-loadingnya. Nah, di sini misal dari online customer review nih, ini harus lebih besar dari variabel yang lainnya gitu, atau indikator yang lainnya. Itu baru bisa dikatakan bahwa data ini bagus. Nah, ini ada juga rating. Terus di sini juga ada e-trust dan juga keputusan pembelian. Nah, kita bisa lihat dari VIF-nya. Nah, di sini sudah memenuhi karena tabel innernya ini harus kurang dari 5. Kita coba kembali lagi, tapi kita coba uji bootstrappingnya nih. Nah, kita pilih yang confidence-nya ini yang BCA bootstrapping, terus start. Nah, kita tunggu saja prosesnya. Kita coba dari pengujian hipotesisnya. Nah, di sini fact of news. Nah, p-value-nya ini bisa dikatakan diterima kalau hal hipotesisnya itu atau p-value-nya itu kurang dari 0,05 itu. Nah, di sini memang ada dua data yang memang lebih dari 0,05. Tapi bisa ditarik kesimpulan bahwa dari semua data ini memang harus ada interveninya atau mediasinya untuk membuat data ini bagus gitu. Kalau dari langsung itu masih kurang bagus gitu. Nah, statistiknya juga harus lebih dari 1,96. Untuk X1 dan X2 terhadap Y ini kurang ya, karena datanya kurang bagus juga. Nah, kita bisa kembali lagi untuk melihat dari evaluasi kecocokan atau kebaikan dari modelnya ini sendiri. Misal dari F-score-nya, R-score-nya, dan juga SLMR-nya. Misal kita dari lihat F-score-nya di sini, F-score-nya ini dalam mode yang X1-nya yaitu dalam mode rendah ya. Terus kemudian yang X1 terhadap Z itu masih moderat. Yang S2-nya kurang bagus, yang terhadap Y, yang terhadap Z, dan yang paling bagus yaitu intervening terhadap Y, yaitu tinggi. Nah, kita coba lihat dari R-square-nya juga. Nah, di sini R-square-nya masih dalam mode lemah ke moderat atau bisa juga tengah-tengah ya, karena masih datanya belum sepenuhnya bagus tapi masih bisa digunakan. Kita coba dari SRM-nya. Nah, di sini SRMR-nya pilih di model fit-nya yaitu 0,099 masih bisa diterima dan masih bisa digunakan.